Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bu Guru Berbagi. Hari ini Bu Guru ingin mengajak kalian untuk belajar materi jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat berdasarkan cara pengelolaannya. Pada muatan pelajaran IPS kelas 5, tema 2, subtema 2. Kegiatan usaha ekonomi masyarakat berdasarkan cara pengelolaannya dibedakan menjadi dua, yaitu usaha perorangan dan usaha kelompok. Kita akan belajar pada slide berikut ini. Yang pertama adalah usaha perseorangan, yaitu usaha yang dimiliki dan dikelola sendiri atau perorangan. Kelebihan usaha ini adalah yang pertama, pemilik dapat mengembangkan usaha sesuai keinginan sendiri. Keuntungan dapat dinikmati sendiri dan pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat. Kekurangannya, modal dan kemampuan terbatas, kreativitas usaha terbatas, dan risiko dan kerugian usaha ditanggung sendiri. Contoh usaha perseorangan adalah usaha pertanian, usaha perdagangan skala kecil seperti warung dan pedagang asongan, kemudian usaha jasa seperti laundry, bengkel, salon kecantikan dan fotokopi, serta industri kecil berupa mebel, kerajinan anyaman, dan souvenir. Materi berikutnya adalah usaha kelompok. Seperti namanya, usaha kelompok yaitu usaha yang dimiliki dan dikelola lebih dari satu orang. Kelebihan usaha ini adalah modal lebih banyak karena berasal dari banyak orang. Risiko dan kerugian dapat ditanggung bersama, kemudian ide dan kemampuan usaha lebih banyak. Tetapi kekurangannya adalah yang pertama, pengambilan keputusan cenderung lama karena harus sesuai dengan kesepakatan bersama. Keuntungan dibagi bersama pemilik modal lainnya, dan kelangsungan usaha tidak menentu karena rawan terjadi perbedaan pendapat. Berikut ini adalah macam-macam usaha kelompok, yaitu firma, CV, PT, BUMN, BUMD, dan koperasi. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Usaha kelompok yang pertama adalah firma. Firma yaitu usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh minimal 2 orang. Pendiri firma biasanya orang yang sudah saling kenal, dan setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Maju mundurnya firma ditanggung bersama, seperti risiko tindakan salah seorang anggota firma. Contoh firma adalah firma hukum, yaitu layanan konsultasi hukum dan keuangan. Usaha kelompok yang kedua adalah persekutuan komanditer atau CV, Komanditer Venoskap, yaitu usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh beberapa orang. CV dapat dikembangkan dari firma, dan pada CV ini terdiri dari anggota aktif atau sekutu aktif dan anggota pasif atau sekutu pasif. Anggota aktif adalah anggota yang menanamkan modal sekaligus menjalankan kegiatan usaha. Sedangkan anggota pasif adalah anggota yang menanamkan modal saja atau bertindak sebagai investor saja. Usaha kelompok yang ketiga adalah perseroan terbatas atau PT. PT yaitu usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh minimal 2 orang dan modalnya berupa saham. Saham adalah surat bukti kepemilikan perusahaan atas penyetoran modal. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Pemilik saham adalah pemilik PT yang bertanggung jawab terhadap perusahaan secara terbatas, yakni hanya pada modal yang disetorkan. Saham dapat diperjualbelikan kepada orang lain di pasar modal. Contoh PT adalah PT Indofood, PT Mayora, PT Gojek Indonesia, dan lain-lain. Jenis usaha kelompok yang keempat adalah badan usaha milik negara atau BUMN. BUMN yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum atau perum dan perseroan terbatas atau PT. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital. Contoh BUMN di Indonesia adalah PT KAI, Kereta Api Indonesia, kemudian PLN yaitu Perusahaan Listrik Negara, dan Pertamina.
Jenis usaha kelompok yang kelima adalah badan usaha milik daerah atau BUMD, yaitu sebuah perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Tujuan pendirian BUMD adalah yang pertama, ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Yang kedua, memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Contoh BUMD di daerah kita adalah Bank Bantul, BPD DIY, dan PDAM. Usaha kelompok yang terakhir adalah koperasi. Koperasi yaitu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum atas asas kekeluargaan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 Ayat 1, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Modal koperasi berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib para anggota. Simpanan pokok yaitu dibayar saat awal menjadi anggota koperasi, sedangkan simpanan wajib dibayar setiap bulan. Tujuan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi yang diadakan minimal sekali dalam setahun. Bapak Koperasi Indonesia adalah Dr. Muhammad Hatta, yaitu Wakil Presiden pertama Indonesia. Koperasi di Indonesia ada berbagai bentuk. Yang pertama adalah koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi anggotanya, misalnya koperasi sekolah. Yang kedua yaitu koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang menyediakan layanan simpan dan pinjam bagi anggotanya. Yang ketiga adalah koperasi produksi, yaitu koperasi yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya, seperti pengusaha batik, koperasi peternak sapi perah, dan lain-lain. Dan yang keempat adalah koperasi jasa, yaitu koperasi yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya, seperti koperasi angkutan. Kemudian yang kelima yaitu koperasi serba usaha, yaitu koperasi yang mengelola berbagai jenis usaha, misalnya koperasi unit desa atau KUD. Sekian penjelasan dari Bu Guru Berbagi. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan jejak positif dengan like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.